keterbukaan adalah roh keadilan. Pidato penyampaian laporan tahunan 2021 oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan kami muliakan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang kami hormati pimpinan lembaga negara, hadir Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dan para Hakim Konstitusi, Yang Mulia Presiden dan para Ketua Mahkamah Konstitusi atau lembaga sejenis, anggota Asosiasi MK se-Asia AACC, Yang Mulia Presiden dan para Ketua Mahkamah Konstitusi atau lembaga sejenis, anggota Asosiasi MK se-Afrika CCJA, pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Yang Mulia Duta Besar negara-negara sahabat, mitra kerja Mahkamah Konstitusi di luar negeri, para rektor dan dekan Fakultas Hukum, para jurnalis dan seluruh mitra serta pemangku kepentingan Mahkamah Konstitusi, hadirin baik yang menyaksikan secara luring maupun daring yang saya muliakan. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan dalam berbagai lini aspek kehidupan dan kebiasaan. Tidak terkecuali dalam bidang penegakan hukum, juga telah membawa perubahan yang cukup signifikan pada layanan atau akses publik terhadap lembaga peradilan. Sejak MK didirikan, gagasan penyelenggaraan peradilan modern, cepat dan sederhana telah ditanamkan. Hal ini merupakan ikhtiar MK dalam menjawab keluhan masyarakat pencari keadilan yang kerap mengungkapkan rumitnya proses berperkara, ketidakpastian prosedur, banyaknya waktu yang tersita, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu perkara. Dampaknya, masyarakat menjadi enggan atau setidaknya berpikir ulang untuk memanfaatkan lembaga peradilan. Situasi semacam itulah yang mendorong proses beracara di MK diselenggarakan secara modern yang diwujudkan dengan dibangunnya sarana dan prasarana pendukung bagi terselenggaranya manajemen atau tata kelola penanganan perkara dan persidangan. Pada saat bersamaan, makna modern direalisasikan secara simultan dengan menerapkan manajemen yang bersifat terbuka dan akuntabel,
karena performa peradilan yang baik dan adil tidak hanya dicerminkan oleh putusannya, melainkan juga mencakup proses penyelesaian perkara. Hadirin yang saya muliakan, visi MK mewujudkan lembaga peradilan modern dan terpercaya setidaknya memiliki dua karakter utama. Pertama, peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT, Information and Communication Technology. Dan kedua, peradilan dengan sumber daya manusia yang memiliki mindset dan culture set yang maju. Kedua karakter dimaksud menjadi kunci sekaligus tolok ukur modern dan terpercaya yang diaktualisasi ke dalam sejumlah kondisi. Antara lain, pertama, memangkas waktu dalam hal prosedur penanganan perkara. Kedua, menghindari terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga, mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dan keempat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Langkah membangun mental dan kultur dalam mewujudkan ekosistem teknologi peradilan dan transformasi digital semakin dikembangkan pada tahun 2021 yang mencakup dua area. Pertama, area Judicial Administration System atau JAS untuk memperkuat dan mengoptimalkan penanganan perkara. Kedua, area General Administration System atau GAS yang ditujukan untuk memperkuat layanan administrasi umum, baik di lingkungan internal MK maupun pelayanan kepada publik. Untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik, MK mengedepankan prinsip keterbukaan. Oleh karena itu, sidang pleno khusus ini menjadi forum yang baik untuk memenuhi ketentuan pasal 13 Undang-Undang MK. Namun juga dilandasi oleh ketulusan, kesadaran serta keinginan yang kuat untuk memenuhi hak publik perihal bagaimana MK menjalankan amanah sesuai tugas dan kewenangannya, pemanfaatan anggaran, serta seluruh capaian sepanjang tahun 2021. Hadirin yang kami muliakan, sejak 2003 hingga 2021, MK meregistrasi 3.341 perkara dengan rincian 1.501 perkara pengujian undang-undang, 29 perkara sengketa kewenangan lembaga negara, 676 perkara pemilu, dan 1.135 perkara pemilihan kepala daerah. Dari jumlah tersebut, 3.317 perkara telah diputus. Artinya, sampai dengan akhir tahun 2021, terdapat 24 perkara masih dalam proses pemeriksaan. Selanjutnya, untuk penanganan perkara pada tahun 2021 dapat disampaikan sebagai berikut. MK menangani sebanyak 277 perkara untuk 3 kewenangan yang terdiri dari 121 perkara pengujian undang-undang, 3 perkara sengketa kewenangan lembaga negara, dan 153 perkara pemilihan kepala daerah. Dari 277 perkara, sebanyak 253 perkara telah diputus dengan rincian
99 putusan perkara pengujian undang-undang, 3 perkara sengketa kewenangan lembaga negara, dan 151 putusan perkara pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2021, 22 perkara pengujian undang-undang masih dalam proses pemeriksaan dan seluruh perkara sengketa kewenangan lembaga negara telah diputus. Untuk mengadili 277 perkara dalam 3 kewenangan tersebut, MK menggelar sebanyak 524 sidang yang terdiri dari 471 sidang panel dan 453 sidang pleno. Untuk perkara pengujian undang-undang, MK menyelenggarakan 388 persidangan. Dari jumlah persidangan tersebut, sidang panel diselenggarakan 128 kali, sementara sidang pleno diselenggarakan sebanyak 260 kali. Untuk perkara SKLN diselenggarakan 3 sidang panel dan 3 kali sidang pleno dengan agenda pengucapan putusan. Untuk memutus perkara pilkada, 490 persidangan diselenggarakan yang terdiri dari 338 sidang panel dan 152 sidang pleno. Hadirin yang kami muliakan, sehubungan dengan perkara PUU pada tahun 2021 dapat disampaikan sebagai berikut. Dari 121 perkara, sebanyak 71 perkara diregistrasi pada 2021, ditambah dengan 50 perkara yang diregistrasi pada tahun sebelumnya. Dari 121 perkara, MK telah memutus sebanyak 99 perkara. Dengan jumlah ini artinya MK telah menyelesaikan sejumlah 81,82% dari keseluruhan perkara di tahun 2021 dan 22 perkara atau setara dengan 18,18% masih dalam proses pemeriksaan. Berkenaan dengan jangka waktu penyelesaian perkara pada tahun 2021, untuk perkara PUU dan SKLN, rata-rata waktu penyelesaian perkara ialah 2,97 bulan per perkara. Dari rata-rata waktu penyelesaian perkara tersebut, perlu dikemukakan bahwa pada Januari hingga April 2021, MK fokus melaksanakan penyelesaian perkara pilkada yang menurut ketentuan dibatasi waktu penyelesaiannya, yaitu 45 hari kerja sejak permohonan diregistrasi. Hal demikian sejalan dengan ketentuan pasal 82 Peraturan MK nomor 2 tahun 2001 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang yang menyatakan dalam hal mahkamah melaksanakan kewenangan lainnya yang bersamaan dengan tahapan persidangan perkara PUU, maka tahapan persidangan perkara PUU akan disesuaikan dengan pelaksanaan kewenangan lain dimaksud. Atas dasar itu, MK memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian undang-undang setelah selesai memutus perkara perselisihan hasil pilkada serentak, yaitu pada bulan Mei hingga Desember 2021 atau dalam kurun waktu 8 bulan. Kendati pun dilakukan dalam kurun waktu 8 bulan dan sempat menunda persidangan, namun
MK mampu menyelesaikan perkara dengan rata-rata waktu yang relatif singkat. Penting untuk diketahui, meskipun perkara PUU dan perkara SKLN tidak diatur secara limitasi jangka waktu penyelesaiannya, MK telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar semua perkara dapat segera diselesaikan. Namun, jangka waktu penyelesaian sebuah perkara tidak hanya bergantung pada MK semata, melainkan bergantung pula pada para pihak yang berperkara. Berkenaan dengan jumlah undang-undang yang diuji, berdasarkan perkara yang diregistrasi pada tahun 2021, sebanyak 48 undang-undang dimohonkan pengujian, dan dari jumlah tersebut, 5 undang-undang paling sering dimohonkan pengujiannya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diuji masing-masing sebanyak 9 kali. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diuji 4 kali. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang masing-masing diuji sebanyak 3 kali. Hadirin yang kami muliakan, berikutnya untuk perkara Pilkada tahun 2020 yang diputus pada tahun 2021, MK menerima permohonan baik secara online daripada datang langsung ke MK. Dari jumlah permohonan tersebut, MK meregistrasi 153 perkara dengan rincian 9 perkara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 130 perkara pemilihan bupati dan wakil bupati, termasuk 2 perkara Kabupaten Yalimo, Papua yang diregistrasi pada 21 Desember 2021 dan telah diputus pada 25 Januari 2022. Dan 14 perkara pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Seluruh kelancaran aktivitas dan capaian MK berkenaan dengan penanganan perkara tidak dapat dilepaskan dari dukungan optimal kepanitraan dan Sekretariat Jenderal MK dalam membangun, mengembangkan, dan menyediakan piranti kerja dan aplikasi berbasis teknologi. Untuk itu, selain mengucapkan terima kasih kepada para yang mulia Hakim Konstitusi atas segala daya upaya dalam melaksanakan amanah UUD 1945, juga saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Panitra dan Bapak Sekretaris Jenderal beserta seluruh jajarannya atas kontribusi dan kerja kerasnya. Hadirin yang saya muliakan, hal berikutnya yang ingin disampaikan adalah mengenai program yang telah dilakukan di luar aspek penanganan perkara atau aspek non-yudisial, namun turut secara signifikan memberikan support bagi kelancaran penanganan perkara, program dan kegiatan pengembangan teknologi informasi komunikasi, pemahaman hak konstitusional warga negara,
penguatan organisasi dan kelembagaan, penelitian dan pengkajian, kerjasama dalam dan luar negeri, peningkatan strategi diseminasi secara masif informasi mengenai MK, reformasi birokrasi, penguatan budaya anti korupsi, penataan arsip digital, seluruhnya telah dilaksanakan dengan hasil yang sangat baik. Perlu disampaikan bahwa selain sebagai the guardian of the Constitution, MK juga menjalankan fungsi sebagai the guardian of state ideology. Dalam fungsi tersebut, melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, MK menyelenggarakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Pada tahun 2021, sebanyak 16 kegiatan telah diselenggarakan, yaitu berupa kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, bimbingan teknis hukum acara pengujian undang-undang, bimbingan teknis legal drafting, dan lain-lain. Jika dijumlah, hingga akhir tahun 2021, sebanyak 33.149 peserta dari berbagai kalangan masyarakat dan tersebar di seluruh Indonesia telah mengikuti program dan kegiatan peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Semakin banyak dan beragam kegiatan dengan jumlah peserta yang juga semakin masif, diharapkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan konstitusi benar-benar dapat semakin ditingkatkan. Seiring dengan itu, dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara atau HKWN, MK juga telah berikhtiar melakukan sosialisasi dengan cara simbolik melalui 66 ikon HKWN yang terbagi dalam 3 kelompok, yakni hak individual, hak kolektif, dan hak kelompok rentan. Di samping itu, MK juga terus meningkatkan kualitas dan jangkauan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri. Bersama dengan perguruan tinggi sebagai mitra intelektual MK, meningkatkan kerjasama melalui sejumlah penandatanganan nota kesepahaman, antara lain untuk mendukung kelancaran persidangan jarak jauh dengan memfasilitasi keberadaan 53 perangkat smartboard mini courtroom di 50 perguruan tinggi dan 3 desa yang telah dikukuhkan MK sebagai desa konstitusi. Untuk kerjasama luar negeri, MK meningkatkan dan memperluas kerjasama bilateral, regional maupun global. Dalam konteks kerjasama bilateral, MK telah membangun dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai MK dan perguruan tinggi terkemuka di berbagai negara, menyelenggarakan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan. Di tingkat regional, MK terus menjaga kiprah aktif dalam asosiasi MK dan lembaga sejenis Asia atau AACC. Bersama dengan MK Turki, Dewan Konstitusi Aljazair, Mahkamah Agung Pakistan, dan Mahkamah Agung Gambia, MK menginisiasi dibangunnya kerjasama badan peradilan di negara-negara organisasi konferensi Islam, JOIC, antara lain dengan menjadi tuan rumah konferensi kedua JOIC pada September 2021. Di tingkat global, MK berperan dalam Konferensi Peradilan Konstitusi Sedunia atau WCCJ yang beranggotakan Lembaga Peradilan Konstitusi,
dari berbagai negara di dunia. Atas kesepakatan para anggota WCSJ, MK telah dipercaya dan ditetapkan sebagai tuan rumah Kongres kelima WCSJ yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober mendatang di Nusa Dua, Bali, di mana insya Allah akan dihadiri tidak kurang dari 118 negara. Untuk itu, MK telah melakukan koordinasi dan persiapan untuk menyongsong serta menyukseskan perhelatan akbar kerjasama internasional tersebut. Hadirin yang kami muliakan, sehubungan dengan anggaran tahun 2021, pagu anggaran MK sebesar 313 miliar 481.301.000 rupiah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk dua program, yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar 177 miliar 52.036.000 rupiah dan program penanganan perkara konstitusi sebesar 136 miliar 429.265.000 rupiah. Dari pagu anggaran tersebut, terrealisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar 310 miliar 160.668.082 rupiah atau ekuivalen dengan 98,94%. Dalam konteks pengelolaan anggaran, pada tahun 2021, MK kembali memperoleh penghargaan opini tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2020. Berarti MK telah 15 tahun berturut-turut sejak 2006 mendapatkan dan mempertahankan opini WTP. Hal ini merupakan prestasi dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, pada tahun 2021, MK juga menerima sejumlah penghargaan, yaitu 1. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat sebagai badan publik kategori informatif. 2. Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai penyelenggara pelayanan publik kategori sangat baik. 3. Piagam penghargaan kinerja anggaran pada kelompok kementerian negara atau lembaga kategori pagu kecil. 4. Predikat sangat baik sistem merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara. 5. Piagam penghargaan BKN Award atas capaian dalam implementasi SAPK, Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dan Pemanfaatan CAT. 6. BMN Award untuk kategori kualitas pelaporan kelompok 1. Dan 7. MK meraih predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK untuk Pusat Teknologi Informasi Komunikasi dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Hadirin yang kami muliakan, seluruh capaian MK pada tahun 2021 akan menjadi titik tolak bagi upaya untuk terus meningkatkan performa dan kinerja. Untuk itu pula, beberapa hal kiranya perlu ditekankan sebagai proyeksi MK pada tahun 2022. Pertama, sampai dengan akhir Januari 2022,
MK telah meregistrasi 16 perkara pengujian undang-undang. Hal ini menjadi indikator potensi meningkatnya jumlah perkara yang akan ditangani MK pada tahun 2022. Oleh sebab itu, manajemen dan tata kelola perkara dan persidangan MK dituntut untuk dapat menjaga, bahkan meningkatkan kualitas dan kecepatan kinerja selaras dengan langkah-langkah transformasi digital yang telah, sedang, dan akan dijalankan. Kedua, menyongsong momentum penyelenggaraan pemilihan umum serentak pada tahun 2024, MK akan melakukan persiapan dalam berbagai aspek yang kiranya akan jauh lebih optimal jika dimulai sejak tahun 2022 ini. Penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai serta mencukupi harus dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kelancaran penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum serentak. Untuk itu, dukungan dan kerjasama serta kepercayaan hadirin sekalian dan seluruh pemangku kepentingan MK sungguh sangat diharapkan. Ketiga, sebagaimana disampaikan di muka, bahwa pada Oktober 2022 mendatang, MK akan menjadi tuan rumah Kongres kelima Konferensi Peradilan Konstitusi Sedunia WCCJ di Nusa Dua Bali, yang insya Allah akan dihadiri tidak kurang dari perwakilan 118 negara. Untuk itu, doa dan dukungan dari segenap pemangku kepentingan menjadi motivasi tersendiri bagi MK dalam menjalankan amanah dimaksud agar berjalan lancar dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Hadirin yang kami muliakan, menghadapi tantangan transformasi digital pada tahun 2022 ini, kami kembali memohon doa dan dukungan semua pihak. Semoga MK terus mampu menjawab harapan publik, meningkatkan kualitas kelembagaan, membangun kemitraan secara lebih efektif, dan terus mendapat kepercayaan publik di tengah kultur serta ekosistem digital peradilan yang diharapkan semakin mapan dan kuat. Mengakhiri penyampaian laporan tahunan ini, secara resmi saya meluncurkan buku Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi tahun 2021 dengan judul Transformasi Digital untuk Penegakan Konstitusi. Mudah-mudahan laporan tahunan ini bermanfaat sekaligus mampu menjadi cermin dan refleksi nilai-nilai keterbukaan sekaligus menjadi titik tolak bagi MK untuk mencapai kemajuan baik pada tahun ini maupun tahun-tahun mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa menganugerahkan kekuatan dan kemudahan bagi kita semua untuk melakukan dan mencapai tujuan bagi kemaslahatan bangsa dan negara. Seiring dengan itu, dari lubuk hati yang amat dalam, saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Presiden dan seluruh yang hadir secara luring maupun daring atas segala perhatiannya, disertai permohonan maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia untuk
menyampaikan sambutan. Ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Yang Mulia Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi serta Hakim Konstitusi. Yang saya hormati pimpinan lembaga-lembaga negara, yang saya hormati para ketua MK se-Asia, yang saya hormati Yang Mulia para duta besar negara-negara sahabat, yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri, hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya sangat bersyukur dalam situasi pandemi, semua lembaga negara memiliki semangat yang sama untuk bekerja lebih cepat, bekerja lebih fleksibel, dan saya juga memberikan apresiasi, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Mahkamah Konstitusi yang memanfaatkan masa pandemi untuk mempercepat transformasi, beradaptasi dengan kemajuan teknologi, dan beralih kepada peradilan digital, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua MK. Saya melihat semangatnya sangat jelas, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, memudahkan akses bagi para pencari keadilan, untuk memastikan tetap tegaknya hukum dan terjaganya kepentingan kemanusiaan. Saya yakin dan percaya dengan transformasi yang dilakukan, MK akan menemukan momentum, menyiapkan langkah lebar untuk melakukan lompatan kemajuan, mengukuhkan peran sebagai pengawal dan penjaga konstitusi. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, dalam 2 tahun ini kita menjumpai dinamika berkonstitusi yang dinamis. Banyak negara memutuskan untuk mengambil langkah dan tindakan luar biasa extraordinary untuk merespon situasi krisis akibat pandemi COVID-19. Inilah tantangan dan sekaligus ujian nyata dalam praktek berkonstitusi. Situasi krisis telah memaksa pemerintah harus mengambil respon yang cepat dan tepat, menghadirkan cara-cara yang lebih fleksibel dan lebih responsif dengan menempatkan keselamatan rakyat menjadi prioritas utama. Tetapi saya ingin menegaskan bahwa langkah-langkah extraordinary yang ditempuh pemerintah dalam penanganan pandemi dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sudah dengan pertimbangan-pertimbangan yang cermat, menjaga agar semua langkah yang ditempuh tetap berada dalam koridor hukum dan koridor konstitusi. Pemerintah memastikan semua langkah, semua regulasi, semua kebijakan telah dipertimbangkan dan diputuskan dengan alasan-alasan yang faktual,
alasan-alasan yang terukur, alasan-alasan yang objektif, didasari berbagai pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk mengatasi krisis, menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan bangsa. Tidak pernah terlintas dalam pikiran pemerintah sedikit pun bahwa dengan mengatasnamakan pandemi COVID-19, pemerintah dengan sengaja menempuh langkah-langkah dan cara-cara inkonstitusional, menabrak prosedur dan nilai-nilai demokrasi konstitusional. Sebagai negara hukum, kita harus bersama-sama menegakkan hukum, menegakkan keadilan untuk kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa. Memang, pemerintah tidak selamanya sependapat dengan pandangan MK dalam putusan-putusannya. Tetapi pemerintah selalu menerima, selalu menghormati, dan melaksanakan putusan-putusan MK. Karena demikianlah yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, yakni keputusan MK bersifat final dan mengikat. Pemerintah yakin bahwa kehidupan bernegara kita akan tertata dengan baik jika diselenggarakan berdasar konstitusi. Hadirin yang saya muliakan, saya berharap agar MK dapat terus membuat putusan-putusan yang memberi jalan keluar terhadap masalah bernegara kita dalam menegakkan konstitusi dan terus membangun keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan MK tidak cukup hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga harus memberi rasa keadilan. Namun, kepastian dan keadilan saja itu juga tidak cukup. Semua yang kita putuskan harus memberi kemanfaatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, memberikan sumbangsih terbesar untuk kemakmuran rakyat dan kemajuan negara kita, Indonesia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhoi dan memudahkan jalan kita untuk mewujudkan Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Agar Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi sidang pleno khusus ini, marilah kita dengan sungguh-sungguh menundukkan kepala, seraya memanjatkan doa, memohon bimbingan, ampunan, dan perlindungannya. Untuk itu, kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi, Dr. Wahidudin Adams, saya mohonkan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, para hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, mengiringi dan mengantar segala upaya, ikhtiar dan harapan kita, marilah kita memanjatkan puji syukur dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, menurut keyakinan dan tata cara agama yang dianut. Dan mohon izin saya memimpin doa menurut tata cara agama Islam.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami hadir di sidang pleno khusus Mahkamah Konstitusi dengan agenda penyampaian laporan tahunan Mahkamah Konstitusi tahun 2021 yang telah berjalan dengan lancar, hikmat dan baik. Kiranya Engkau ya Allah melimpahkan berkah dan rahmat-Mu pada sidang pleno khusus ini. Acara ini kami selenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat-Mu yang tidak terbilang, atas capaian dan hasil-hasil pelaksanaan program Mahkamah Konstitusi tahun 2021. Dengan syukur ini, kiranya Engkau ya Allah akan menambahkan nikmat disertai keberkahan-Mu atas segala upaya dan ikhtiar kami. Penyampaian laporan tahunan Mahkamah Konstitusi 2021 ini sebagai rangkaian langkah introspeksi, evaluasi dan refleksi atas kekurangsempurnaan ikhtiar kami untuk bahan dan proyeksi kebaikan dan perbaikan dan peningkatan kinerja Mahkamah Konstitusi di tahun mendatang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, atas kuasa dan kasih-Mu pada tahun 2021 yang lalu, Mahkamah Konstitusi menangani 277 perkara dan alhamdulillah sebanyak 253 perkara telah diputus, termasuk 151 diantaranya putusan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Ya Allah yang Maha Pembimbing, mulai tahun 2022 ini, Mahkamah Konstitusi melakukan persiapan dalam berbagai aspek menyongsong momentum penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024. Juga pada tahun 2022, Mahkamah Konstitusi akan menjadi tuan rumah Kongres kelima World Conference on Constitutional Justice di Nusa Dua Bali yang insya Allah akan dihadiri tidak kurang dari 118 negara. Masih berlangsungnya pandemi COVID-19 merupakan kondisi dan situasi yang tidak ringan dalam melaksanakan rencana dan kegiatan-kegiatan tersebut. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon limpahan nikmat kesehatan, kekuatan dan perlindungan-Mu kepada kami semua lahir dan batin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sesuatu dengan jelas dan berikanlah kekuatan bagi kami untuk menegakkannya, dan tunjukkanlah kepada kami semua sesuatu yang batil dengan jelas dan tambahkan kekuatan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pelindung atas segala usaha dan ikhtiar kami. Oleh sebab itu ya Allah, senantiasa Engkau memberikan perlindungan atas segala ikhtiar, usaha dan harapan kami. Ya Allah, Engkaulah yang Maha menolong dan Maha mengetahui segala apa yang kami lakukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara hari ini sebagai ungkapan syukur kami, dan jadikanlah ini sebagai langkah kami untuk menuju masa depan yang lebih baik. Dan jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Engkau senantiasa rahmati, dan hindarkanlah kami selesai pertemuan dan acara ini dari fitnah dan coba. Allahumma ij'al haza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da hazihi tafarruqan ma'suma
birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Wahidudin Adams. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabulkan doa kita, memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semua demi bangsa dan negara. Hadirin yang kami muliakan, demikian sidang pleno khusus ini diselenggarakan. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Majelis Hakim Konstitusi, Ketua MK Negara Anggota AACC, Ketua CCJA, Duta Besar Negara Sahabat, anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi, para pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima Tentara Nasional Indonesia, para rektor dan dekan Fakultas Hukum, para pemimpin redaksi media massa, rekan-rekan media massa, para mitra dan pemangku kepentingan Mahkamah Konstitusi, seluruh rakyat Indonesia, dan para undangan yang telah berkenan menghadiri baik secara luring maupun daring sidang pleno khusus ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyelenggaraan sidang pleno khusus ini. Dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sidang pleno khusus pada siang hari ini ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia beserta Majelis Hakim Konstitusi berkenan menuju tempat foto bersama. Hadirin dimohon berdiri. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.